Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog iman yang jujur, tenang tetapi serius dalam sejarah dan teologi. God Lovers, dalam beberapa episode terakhir kita banyak membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kepada iman Kristen. Tentang Yesus, tentang salib, tentang kebangkitan, dan tentang sejarah. Hari ini kita mengajak Anda masuk ke satu topik yang sangat sensitif, sangat dihormati dalam Islam, tetapi jarang dibahas secara terbuka dan akademis. Isra Mi'raj dan Masjid Al-Aqsa. Perlu saya tegaskan sejak awal, kita tidak datang untuk merendahkan iman Islam. Kita tidak datang untuk memperolok keyakinan, tetapi kita datang untuk mengajukan pertanyaan yang jujur. Karena seringkali umat Kristen dituduh tidak memahami sejarah, mencampur iman dengan mitos, dan tidak objektif membaca fakta. Maka pertanyaannya hari ini sederhana, tapi penting. Apakah standar sejarah yang sama diterapkan kepada semua iman? Dan bersama kita hari ini, narasumber yang sangat kompeten, mantan muslim, hamba Tuhan, dan mahasiswa pasca sarjana di Hebrew University, bidang Jewish and Biblical Studies, Pendeta Arif Mirjaya. Salam, Pak. Shalom. Siapkan hati dan pikiran Anda sebelum kita mulai. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali berbincang-bincang dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Arif Mirjaya. Kami mohon tuntunan Roh Kudus memimpin kami sehingga setiap perbincangan kami membawa berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, sebelum kita masuk ke percakapan hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang, baik Kristen maupun Muslim, dapat melihat dialog iman yang sehat dan mencerahkan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, silakan subscribe, follow, dan aktifkan notifikasi. Karena Diaspora TV hadir di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten iman setiap harinya. God Lovers, sebelum masuk ke percakapan inti, izinkan saya menyampaikan satu hal dengan sangat terbuka. Diaspora TV sangat terbuka untuk dialog ilmiah dengan scholar Muslim. Bukan debat kusir, bukan saling menjatuhkan, tapi dialog akademik yang jujur dan bertanggung jawab. Jika ada pemikir atau perwakilan Muslim yang ingin berdialog langsung dengan Pendeta Arif, kami dengan rendah hati membuka ruang itu. Baiklah, mari kita memulai bincang-bincang kita. Pak Arif, dalam banyak diskusi, umat Kristen sering dituduh tidak memahami sejarah. Khususnya ketika berbicara tentang Yesus, salib, dan tempat-tempat suci. Nah, benarkah dalam ajaran Islam penyaliban Yesus memang ditolak? Dan apa alasan teologis utamanya? Ya, memang kalau secara teologis, Islam tidak mengakui penyaliban. Peristiwa penyaliban Yesus ya. Bahwa oknum yang mati di kayu salib itu katanya sudah digantikan. Ya, dalam doktrinnya seperti itu. Lalu walaupun tidak dijelaskan siapa yang menggantikannya, secara harfiah tidak pernah tertulis, tidak pernah disebut namanya. Ya, barulah di abad pertengahan muncul Injil Barnabas yang mengatakan yang disalibnya adalah Judas Iskariot.
Oh, Yudas yang bunuh diri menurut Alkitab, Ya, dialah yang disalib. menurut Injil Barnabas yang Iya. muncul di abad pertengahan. Ya, Mhm. jadi selama sekian ribu tahun Ya. ya tidak pernah ada pendapat-pendapat, makanya di dalam hadis ataupun di dalam tafsir ya, Mhm. tafsir yang klasik misalnya ya, Mhm. ditulis bahwa itu adalah Judas Iskariot. Nggak ada Oh, ya, ya. dalam tafsir klasik ya. Baru dalam tafsir modern itu ada yang Mhm. mencantumkan hal-hal itu gitu loh. Ya. Jadi, ya. Nah, kalau ngomongin sejarah ya, bahwa justru kekristenan punya basis sejarah yang jauh lebih kuat. Oh, gitu. Ya, kenapa? Karena misalnya tentang peristiwa penyaliban Yesus. Mhm. Kita pernah bahas bahwa ya di luar literasi-literasi Kristen Mhm. ya menulis tentang penyaliban Yesus. Ya, 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 orang-orang di luar kekristenan ya, bersaksi tentang bersaksi peristiwa itu ya. peristiwa iya. Ya. Dan ini penting Oh, ya. Artinya apa? ya. Bahwa ada counter evidence, ada supporting evidence ya yang Mhm. mendukung statement dari iman Kristen Ya. yang mengatakan bahwa Yesus memang disalibkan. Ya. Hmm. Yang terutama adalah catatan-catatan dari penguasa-penguasa Romawi di masa itu. Ya. Ya, Hmm. lalu juga dari sejarawan-sejarawan Romawi dan Mhm. juga orang-orang Yahudi yang sejarawan Yahudi ya seperti Josephus ya Mhm. menuliskan tentang peristiwa itu. Oh, iya. Iya. Ya, jadi di luar kekristenan ya justru itu jadi ada evidence sejarah. Ya. Meskipun mereka Bu, musuh dari kekristenan pada zaman Meskipun itu. mereka tidak mengimani, Iya. meskipun mereka adalah musuh dari iman Kristen, Iya. justru mereka yang menganiaya orang-orang Kristen di Hmm. masa itu, ya Hmm. menuliskan peristiwa itu. Oh, gitu Ya, ya. jadi basis sejarah kita jauh lebih kuat. Hmm. Kenapa? Ini perlu betul-betul dipahamin. Yang utama adalah Ya. saksi Ya. dari sebuah peristiwa. Hmm. Ya, hukum dan Alkitab mengajarkan kita satu saksi bukan saksi. Hmm. Ya, harus ada 2 kesaksian Minimal atau 2. lebih. Hmm. Ya, baru kemudian kesaksian itu boleh dianggap benar. Hmm. Gitu. Jadi kalau hanya satu yang menyaksikan, Hmm. itu tidak boleh dianggap benar. Iya. Ya, nah, peristiwa penyaliban Yesus disaksikan oleh ribuan orang di masa itu. Iya. Ya, dan kemudian itu dicatatkan. Betul. Ya, karena itu adalah peristiwa hukum bagi orang Romawi. Ya, itu adalah sebuah peristiwa hukum karena ada pengadilannya. Iya. Ya, ada vonisnya. Ya, dan sehingga itu dicatatkan di dalam ini mereka, dalam pencatatan mereka gitu Jadi ya. bukan hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut Bukan ya. ya, gitu. Iya. Mati nggak Yesusnya? Mati juga dicatatkan. Iya, iya, iya. Ya. Karena kalau ada yang bilang bahwa dia nggak mati, ya. Jadi Iya. peristiwa kematiannya itu, ya, kalau mungkin kita bisa menemukan, kalau di zaman dulu, zaman sekarang tuh ada surat kematian. Ya, nah, Ya, ya. administratur dari Romawi pada masa itu punya pencatatan-pencatatan. Nah, itu yang jadi kita harus paham. Iya, iya. Nah, Pak Arief, jika penyaliban Yesus ditolak, bagaimana Islam memahami akhir dari hidup Isa? Apakah Isa wafat atau langsung diangkat ke surga tanpa kematian? Nah, ini menarik ya. Hmm. Justru di Al-Quran, kata yang dipakai itu adalah tawafa, dari kata dasar wafat. Oh. Ya. Nah, jadi diceritakan bahwa Tuhan sendiri, ya, bahwa Allah katanya dalam Al-Quran ya, yang mewafatkannya. Oh, Ya. Isa memang wafat menurut Al-Quran, Al-Quran. ya, dituliskan dengan jelas ya. Iya. Nah, Iya. tapi di Al-Quran juga menuliskan bahwa mereka tidak membunuhnya. Ya, jadi siapa yang membunuhnya? Ini menarik ya. Ya, gitu ya. Jadi tidak diceritakan bahwa dia tidak mati sebenarnya. Iya. Ya, tapi diceritakan bahwa mereka tidak membunuhnya. Hmm. Ya.
Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di Injil Yohanes ya, Yesus sendiri terang-terangan mengatakan, tidak seorang pun mengambil nyawaku dariku, dia bilang. Ya, jadi nggak ada yang punya kuasa mengambil nyawanya dia. Artinya apa? Nggak ada yang bisa ngebunuh dia. Iya. Kenapa nggak ada yang ngebunuh dia? Karena hakikatnya dia adalah ilahi. Ya. Nah, Yesus kemudian melanjutkan, aku berkuasa menyerahkannya, ya, dan mengambilnya kembali. Jadi benar dong pernyataan Sebenarnya Al-Quran, makanya saya katakan itu enggak kontra. Cuman tafsir yang menyebut itu digantikan Yudas Iskariot dan sebagainya, itu yang menjadi rancu sebenarnya. Oh ya. iya. Jadi kalau kita lihat bahwa ada beberapa kata. Yang pertama adalah tawafa atau wafat dari kata dasarnya. Yang kedua adalah rafa'a, diangkat. Betul bahwa Yesus kemudian terangkat ke surga. Ya, setelah kematiannya dia bangkit. Iya. Ya, ada 3 hal yang di dalam Al-Quran itu bercerita dari kata rafa'a, diangkat, ya, tawafa, wafata, dari wafat, ya. Yang terakhir adalah dari mulut Yesus sendiri, dari mulut Isa sendiri berkata, wassalamun ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ufhasu hayya. Ya, bahwa damai sejahtera atau keselamatan ada padaku saat aku lahir, saat aku mati, maut. Jelas. Jadi 3 kata ini yang merujuk tentang peristiwa itu. Ya. Ya. Sebenarnya ini udah sangat mendukung bahwa karena peristiwa penyaliban dan kematiannya dia adalah peristiwa ilahi. Saya harus bilang itu peristiwa ilahi. Ya. Ya, karena hakikatnya Yesus, nature-nya Yesus sebagai kalam Allah, dia adalah ghair al-makhluk, dia kekal. Ya, karena dia kekal, tidak ada satupun otoritas di bumi ini, di dunia ini, yang bisa mengambil nyawanya dia. Ya. Karena hakikatnya dia kekal. Ya. Lalu bagaimana? Nah, dalam Yohanes Yesus menjelaskan, ya, aku berkuasa, dia punya otoritas terhadap nyawanya, terhadap hidupnya, terhadap kematiannya. Dia punya kuasa, kita nggak punya. Iya. Ya. Karena maut yang berkuasa atas kita karena dosa, sehingga kita nggak bisa punya kuasa atas kematian dan hidup. Ya. Nah, artinya di situ kita belajar bahwa otoritas yang dia punya, hakikat yang ilahi yang dia punya, itulah yang membuat dia berbeda dengan kita. Jadi nature-nya dia nggak bisa mati, tapi dia harus mati. Wah, makanya Yesus bilang, aku berkuasa untuk menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Inilah perintah. Nah, ini menarik ya. Jadi skenario ini, skenario siapa? Skenario Bapa. Perintah yang dikuterima dari Bapakku, dia bilang. Jadi Yesus memberikan nyawanya. Ya. Menyerahkan nyawanya dia untuk punya menebus. Otoritas itu. Kenapa? Karena perintahnya dia harus mati sebagai korban penebus dosa. Tapi nature-nya dia tidak bisa mati. Ya. Nah, ini harus dikerjakan saat bersamaan. Ya. Manusia nggak bisa ngerjain itu. Ya, makanya yang sanggup mengerjakannya siapa? Yang ilahi. Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Amin. Iya. Nah, Pak Arief, di sisi Kristen, penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah pusat iman. Betul. Namun, selain Injil, kita juga memiliki catatan dari sejarawan non-Yahudi dan non-Kristen, seperti Tacitus dan Josephus. Mengapa kesaksian sejarah ini tetap tidak diterima oleh sebagian besar umat Muslim? Ya, pertama pandangan tentang Islamic sentris, ya, bahwa pandangan-pandangan non-Islam itu dianggap salah. Itu ya. Artinya sejarawan seperti Tacitus dan Josephus yang hidup di masa itu, ya, sebenarnya ya, yang hidup di masanya Yesus mereka. Ya. Dan mereka menuliskan catatan-catatan itu dengan secara jelas sebenarnya. Ya, tentang
kematian Yesus ya. Bukan nggak diterima ya. Jadi kemudian belakangan di abad keempat ya muncul sebuah bidat doktrin. Ya, muncul sebuah doktrin bidat. Ya. Dari Arianisme, dari Nestorian, dan dari bidat-bidat lain ya. Yang menyangkal keilahian Yesus. Ya. Nah, sehingga kemudian turunan-turunannya dan pengaruh dari bidat-bidat itu ya kemudian muncul lagi dalam literasi-literasi di Al-Qur'an. Ya. Nah, ini penting nih ya, ketika keilahiannya itu disangkal, ya, otomatis karya keilahiannya juga harus disangkal. Ya. Otomatis ya mau tidak mau mereka tidak mengakui hakikat keselamatannya. Karena dasar iman kita adalah di kematian dan kebangkitannya. Ya. Ketika karya ilahinya nggak diakuin, ya sebenarnya itu adalah penyangkalan terbesar dari keselamatan. Ya, dan kita harus tahu ya sebenarnya itu kalau ada pengajaran yang menyangkal keselamatan, menyangkal Bapa, menyangkal Anak, menyangkal karya ilahi, itu pengajaran antikris sebenarnya. Jadi menurut Pak Arief, ketidakpercayaan atas kematian Yesus itu adalah penolakan terhadap keselamatan dan itu antikris. Exactly. Memang dari awal ada upaya untuk memperdaya ini. Ya, pekerjaan iblis adalah menghalangi peristiwa keselamatan terjadi. Satu pekerjaannya. Ketika dia gagal, yang kedua dia akan melakukan apa? Menghalang-halangi orang untuk percaya pada peristiwa itu. Supaya orang tidak diselamatkan. Keselamatan tidak menjadi bagian dari hidupnya ya. Nah, si antikristus ini agendanya ini. Ketika dia kalau bisa dihalang-halangi kematian Yesus ini, supaya manusia menolak percaya kepada peristiwa kematian Yesus, dengan demikian menolak keselamatan. Dan iblis bersorak karena itu ya. Itulah skenario iblis, menyangkal keselamatan. Gitu. Nah, Pak Arief, dalam Islam Isra Mi'raj diterima sebagai peristiwa iman yang agung, meskipun tidak disaksikan manusia lain. Nah, bagaimana Islam memposisikan peristiwa ini sebagai sejarah atau sebagai pengalaman iman? Ya, yang pertama itu kita harus pahami dulu situasi yang melatar belakangi Isra Mi'raj. Jadi di masa itu di tahun 620 Masehi. Jadi di masa itu di tahun 620 Masehi terjadi sebuah peristiwa besar yang mungkin saya bisa katakan cukup emosional bagi Muhammad ya di masa itu ya. Jadi yang pertama adalah kematian dari istrinya di tahun itu ya. Siti Khadijah meninggal. Lalu juga kematian dari Waraka bin Naufal. Ya, di tahun itu juga meninggal. Bertanya sedikit. Bersamaan. Siti Khadijah ini kan yang istri yang Kristen ya? Ya. Gitu. Lalu Naufal. Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal ini seorang pendeta. pendeta dari sekte Ebionite yang punya pengaruh dengan Arianisme. Kristen tapi yang aliran bidat. Aliran bidat. Iya. Nah, lalu juga di tahun itu juga ada kematian dari pamannya, Abu Talib, seorang bangsawan Quraisy yang melindungi Muhammad. Karena orang-orang Quraisy pada masa itu di Mekah nggak suka sama pengajaran-pengajaran Muhammad. Tapi mereka masih sungkan terhadap Abu Talib karena keluarga Abu Talib itu adalah memegang kunci Ka'bah dan juga air Zam-Zam ya keluarganya. Nah,
ini penting buat dimengerti ya. Nah, ada 3 kematian yang di tahun yang sama. Di tahun itulah yang disebut sebagai Yaumul Huzn. Boleh dikatakan sebagai hari-hari kesuraman, hari-hari kesedihan. Karena orang-orang terdekatnya meninggal dan itu adalah hari-hari cukup berat. Ya. Di satu sisi menghadapi tekanan dari suku Quraisy yang ingin membunuh dia. Ya, di sisi lain juga pengaruh dari Waraka bin Naufal yang dalam pengajarannya Waraka bin Naufal ya, dan istrinya tercinta Siti Khadijah ya, yang meninggal. Di tahun itulah akhirnya terjadi juga peristiwa Isra Mi'raj. Ya, bahwa Muhammad mengklaim bahwa dia dijemput oleh malaikat Jibril dan menjalani sebuah perjalanan di malam hari dari Ka'bah atau yang disebut sebagai Masjidil Haram ya, ke Masjidil Aqsa. Ya, di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, atau memang secara historis diyakini oleh saudara-saudara kita yang Muslim itu menuju ke Yerusalem. Ya, gitu. Tapi kata Aqsa itu sebenarnya kalau kita pahamin secara literasi, Aqsa itu artinya yang jauh, terjauh. Jadi masjid yang terjauh, ya. Jadi walaupun dulu belum ada namanya, tempat itu namanya Al-Aqsa atau Al-Haram, Masjidil Haram ya. Ya, tapi tempat jauh itu disebut Aqsa. Ya. Nah, jadi tempat masjid yang jauh itu disebut Masjidil Aqsa. Apakah itu di Yerusalem? Nah, apakah itu di tempat lain? Nah, ya. Sebenarnya tidak ada catatan historisnya. Ya. Karena waktu itu tidak ada nama masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Ya. Tapi ada tapinya ya. Kata Aqsa itu secara literal artinya masjid yang jauh. Gitu ya. Di manakah masjid yang jauh itu? Nah, itu pertanyaannya kan jadinya kan. Kalau kita mau ngurunut evidence sejarah ya. Nah, sulitnya adalah peristiwa itu hanya kesaksian tunggal. Itu dia ya. Nggak ada saksi nggak ada lain. Konfirmasi. Ya. Artinya begini ya. Peristiwa penyaliban Yesus dan kematian Yesus disaksikan ribuan orang. Dan catatan itu ditulis oleh sejarawan non-Kristen. Ya. Jadi kalau kita belajar sejarah, meskipun saya misalnya seorang ateis, nggak percaya Tuhan misalnya, saya belajar sejarah, evidence sejarahnya menunjukkan ada peristiwa kematian, penyaliban dan kematian Yesus. Gitu. Kenapa? Karena ada evidence sejarahnya. Ya. Tapi kalau saya seorang ateis disuruh menilai sebuah peristiwa tanpa saksi, mungkin sulit buat saya. Begitu. Nggak ada saksi lain ya? Nggak ada. Nah, ada kata malaikat Jibril, kita harus tanya. Malaikat Jibril. Benar nggak dia nganter itu? Iya. Nah, Pak Arif, Al-Quran menyebut Masjid Al-Aqsa itu tanpa deskripsi bangunan. Tadi Pak Arif bilang Al-Aqsa itu artinya yang jauh. Gitu ya. Nah, sebenarnya kapan Masjid Al-Aqsa ini dibangun? Nah, ini menarik ini ya. Nah, lalu bagaimana tradisi Islam awal memahami istilah Masjid Al-Aqsa? Nah, ini menarik, kita kalau gitu harus balik lagi ke sejarah. Ya. Sejarah dan eviden arkeologis. Ya, eviden arkeologisnya. Yang pertama apa? Perang Judeo-Romano antara orang-orang Israel dengan Romawi. Tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Membakar. Enggak cuma membakar, dihancurkan total.
ya, Yerusalem itu rata dengan tanah. Termasuk Bait Allah. Termasuk Bait Allah. Bahkan waktu itu, ya, karena Jenderal Titus begitu benci dengan orang Yahudi. Yang pertama itu adalah dengan isu pajak, ya. Ya, mereka merampas uang kas perbendaharaan pembangunan Bait Allah itu dari Bait Allah dirampas oleh orang Jenderal Titus, ya. Karena merasa bahwa pajaknya orang Yahudi kurang. Yeah. Lalu kemudian dari situlah terjadi pemberontakan, dan justru disitulah mereka betul-betul menghancurkan Yerusalem, dan Bait Allah rata dengan tanah. Jadi di situs itu udah nggak ada lagi bangunan. Lalu di tempat berdirinya Bait Allah, orang-orang Romawi berapa tahun kemudian membangun patung Herdian, ya, Kaisar Herdian di situ, buat disembah di situ, ya. Nah, itu sebenarnya balasan bagi orang Yahudi, ya, untuk mempermalukan orang Yahudi, ya. Bahkan untuk menghapus namanya Israel pada waktu itu, Kaisar Herdian itu mengganti namanya menjadi Palestina. Ya. Kaisar Herdian inilah yang memberi nama Palestina di tanah Israel, ya. Jadi di situ itu nggak ada bangunan sama sekali. Ya. Ya, sudah rata dengan tanah, ya. Lalu kemudian ada patung Kaisar Herdian itu di situ. Nah, lalu kita masuk ke masa ketika Bizantium Kristen. Ya, jadi pada waktu itu akhirnya Romawi menjadikan Kristen sebagai agama negara, agama resmi. Di masa Bizantium Kristen, karena dulu ada replacement theory, judul yang mereka yakini bahwa orang Kristen menggantikan orang Yahudi. Ya, di tempat pelataran Bait Allah itu, ya, dijadikan tempat pelacuran. Ya, kenapa? Untuk menghina orang-orang Yahudi di sana. Nah, selama sekian ratus tahun, ya, lalu mereka juga bangun kuil di situ, ya. Karena kita tahu di mula-mula ada sinkretisme antara tradisi Romawi, ya, ya, pada waktu itu, ya. Jadi mereka membangun kuil dari permaisuri Bizantium di situ. Nah, di kompleks Bait Allah itu. Tapi ketika perang lagi terjadi tahun 648 Masehi, ya, ketika Islam menaklukkan Bizantium Kristen, ya, yang ada di Damaskus, ya, lalu ada di Konstantinopel, ya. Jadi pertama itu yang ditaklukkan di Bizantium dulu, ya, lalu otomatis wilayah Yerusalem jatuh yang ke tangan Islam, ya. Nah, Umar bin Khattab pada waktu itu masuk ke Yerusalem yang puing-puing. Ya, tidak karena sudah diratakan Jenderal Titus. Ya, dan juga oleh kaisar-kaisar di zaman Bizantium Kristen. Ya, waktu Islam masuk tuh puing-puingnya juga udah tinggal reruntuhan. Ya. Ya, tidak ada bangunan lagi yang berdiri. Gitu. Nah, lalu kemudian menurut hikayat Umar bertanya kepada seorang Yahudi yang ada di situ, ya, tempat Salomo, tempat Nabi Sulaiman. Nah, di tempat itulah kemudian Umar bin Khattab sholat menghadap kiblat. Nah, perlu dipahamin, ya, kiblat pertama itu mengarah ke sana, mengarah ke Yerusalem, bukan mengarah ke Ka'bah. Ya, tapi mengarah ke Yerusalem. Ya, kemudian dirubah. Nah, tempat Umar sujud, ya, sholat itulah kemudian dibangun, dulu dibilang musola, ya, dibangun musola. Nah, karena kata masjid itu dari kata sajada, maskada dari bahasa Nabatian, maskada, tempat sujud, kata masjid itu, ya. Nah, tempat Umar bin Khattab sujud itulah kemudian oleh Bani Umayyah pada tahun 661 dibangun masjid. Nah, itu pertama, ya, Bani Umayyah. Jadi pada waktu
setelah Umar meninggal, digantikan oleh Utsman meninggal, kemudian Ali meninggal, Umayyah berkuasa, ya Khalifah Bani Umayyah tahun 661, kemudian membangun masjid yang disebut Masjid Al-Qibla. Nama semula Al-Qibla. Qibla karena dulunya aslinya katanya kiblatnya di situ katanya. Pak Arief bisa kasih gambaran melalui foto tentang situasi pada waktu itu? Jadi ini adalah mozaik yang ditemukan, mozaik asli yang ditemukan tentang tembok Yerusalem. Ya, yang paling atas itu adalah lokasi dari yang diyakini sekarang sebagai area Bait Allah ya, paling atas itu ya. Nah, ini mozaik asli ya. Jadi tidak ada Al-Aqsa, tidak ada Dome of Rock atau Haram Al-Sharif yang berbentuk kubah emas ya. Ini mozaik asli di masa Bizantium karena tulisan-tulisan Greka ada di sana. Nah, kita bisa lihat lagi, ada gambar lagi yang lain. Ini adalah replika ya. Kita bisa lihat ya posisinya asli ketika di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya, ini bait kedua ya. Itu ada persis di depan pintu timur. Ingat ini karena nubuatan dari Nabi Yehezkiel ya, bahwa dari pintu timur. Di pintu timur itu langsung menuju pelataran Bait Allah ya. Nah, di sebelah kanan atau di sisi selatan. Jadi yang pintu yang menghadap ke sini adalah pintu timur, sebelah kanannya, sisi selatannya ya. Nah, disitulah dulu Court of the Gentiles ya. Lalu di sebelah sana lagi juga aslinya di zaman Salomo, di pojoknya itu adalah kandang kudanya Salomo. Ya. Nah, jadi kalau kita datang ya, kalau yang sekarang kita biasa masuk dari arah pintu barat ya, dari barat ya, dari selatan itu sekarang ada museum. Nah, kalau dari selatan sana itu di sisi sebelah Western Wall. Nah, di sebelah belakang itu adalah Western Wall. Nah, coba kita lihat lagi mapnya yang ada. Ini peta awal Yerusalem periode Bizantium ya. Nah, jadi pintu-pintu kota sekelilingnya, lalu yang kotak besar di sebelah kanan itu adalah area dari temple dari bait kedua ya. Dan aslinya memang tidak ada Dome of Rock, tidak ada Al-Aqsa, dan di masa Bizantium belum ada. Belum ada ya? Belum ada, masih kosong ya. Nah, berikutnya kita lihat di sebelah selatan ya, itu adalah kalau dulu di zaman Salomo ya, ada istananya Salomo, lalu kemudian sebelah selatan ke arah kanan sedikit itu adalah tempat kandang kudanya. Nah, di area istana Salomo dan di kandang kuda itulah yang hari ini dibangun dengan megah Masjid Al-Aqsa tadi gitu loh. Nah, yang di kotak itu yang diyakini sebagai Haram Al-Sharif, hari ini Dome of Rock ya. Nah, tapi posisi Haram Al-Sharif dia tidak tepat di depan pintu timur. Nah, ini penting kita memahami nubuatan pintu timur ya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, bisa lihat lagi foto yang lain. Kubah emas itu adalah Haram Al-Sharif. Bisa dilihat lagi. Nah, inilah dia Masjidil Aqsa ya. Dia ada di kubahnya hitam. Kubahnya hitam ini ya. Ini ada di sisi selatan. Ya, kalau dari tadi kita lihat dari sisi timur, sekarang kita lihat dari sisi selatan. Ya, sisi selatan ya, ini adalah yang sudah mengalami beberapa kali renovasi. Ya. Jadi kita perlu paham dalam rentang sejarah ya, ketika Umar pertama kali sholat di situ belum ada bangunan apa-apa. Ya, karena belum ada bangunan apa-apa, baru kemudian Bani Umayyah di tahun 661 membangun sebuah musola di sana, baru kemudian dilanjutkan oleh khalifah yang lain ya, dibangunlah sebuah masjid ya, baru kemudian di zamannya khalifah Abbasiyah ya, dibangun menara ya, lalu terjadi gempa bumi
ya, lalu hancur lagi, dibangun lagi oleh Khalifah Abbasiyah, ya. Nah, lalu kemudian terjadi gempa lagi, ya, baru kemudian dibangun lagi oleh Ottoman. Oh, jadi pada waktu pertama kali dibangun hanya berupa bangunan kecil saja, musola begitu. Belum seperti kompleks yang sekarang. Oh, nggak ada. Waktu Umar bin Khattab datang, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Hanya Dan dia tidak reruntuhan. bangun apa-apa begitu ya? Hanya reruntuhan. Oh, Ya. begitu. Di kemudian hari baru dibangun. Ya. Nah, kita harus paham kalau kata masjid itu bukan berarti bangunan. Masjid itu tempat sujud artinya. Ya. Tempat sujud yang jauh, Masjidil Aqsa. Secara literal artinya adalah tempat sujud yang terjauh. Jadi kalau lihat dari foto-foto tadi, ketika ini menghubungkan tadi Muhammad mendapatkan mimpi dibawa oleh malaikat. Kalau menurut ceritanya bukan mimpi, tapi kejadian. dibawa. Tapi ada banyak tafsir ya. Iya. Ada dibawa oleh malaikat Jibril ke situ, katanya. Masjid Al-Aqsa. Ya. Tapi kan punya dua makna. Apakah itu nama tempat yang hari ini diklaim sebagai Al-Aqsa? Dulu belum ada tempatnya. Karena itu belum dibangun. Belum ada sama sekali, hanya reruntuhan. Berarti bukan itu maksudnya. Al-Aqsa itu yang jauh maksudnya. Kalau makna literal, makanya setelah literal, secara harfiah, artinya adalah tempat sujud yang terjauh. Ya, Masjidil Aqsa, gitu ya. Jadi bukan tentang bangunan sebenarnya. Iya. Seharusnya dipahaminya seperti itu, gitu ya. Tapi karena hari ini ada masjid yang namanya Al-Aqsa di Yerusalem. Iya. Nah, orang-orang merujuk bahwa itulah tempat yang didatangi oleh Nabi Muhammad. Padahal belum ada. Zaman Umar, zaman Utsman belum ada. Apalagi di zaman Nabi Muhammad ya. Belum ada. Belum ada bangunan itu. Belum ada. Iya. Sejarawan Islam harus berani memberikan pandangan, jangan bias jadinya. Jadi pemahaman saudara-saudara kita tuh bisa jelas menurut tentang sejarah seperti apa. Gitu. Mungkin menjelaskan bahwa itu sebenarnya artinya adalah tempat yang jauh, bukan merujuk kepada bangunan yang sekarang di Yerusalem. Gitu ya. Ya, baik. Nah, Pak Arief, banyak Muslim awam hari ini membayangkan Nabi Muhammad tiba di bangunan Masjid Al-Aqsa yang di Yerusalem itu seperti yang sekarang. Nah, apakah ini pemahaman yang sesuai dengan sejarah atau sudah merupakan pembacaan belakangan? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Kalau secara sejarah, secara historis, bangunan itu belum ada. Ya. Kenapa? Karena dalam rentang sejarah ini kita bisa belajar sekarang nih, teman-teman yang belajar arkeologi itu akan paham, ya, bahwa secara arkeologis pertama itu Yerusalem, terutama daerah Bait Allah, Bait kedua itu sudah rata dengan tanah, istilahnya. Jadi makanya hari ini ada ekskavasi di bawahnya karena Yerusalem itu dibangun dari reruntuhan. Jadi Yerusalem yang dulu itu udah tertanam jauh di bawah ya. Sekitar 12 meter. 12 meter di bawah tanah. Jadi yang sekarang yang kita pijak itu bangunan baru begitu ya. Enggak baru, cuman udah ada sekitar 1.500 tahun lah. 1.000 tahun karena dibangun di masa dinasti Umayyad kan. Ya kan? Temboknya ya yang sisa ya tinggal tembok-tembok kelilingnya aja. Ya kan? Bangunan tengahnya itu udah nggak ada apa-apa. Hari ini ketika kita ke sana kita akan melihat bahwa ada layer 1, layer 2, layer 3 di ekskavasi itu. Yang punya timeline periode berbeda-beda. Ya gitu loh. Tapi tembok-temboknya itu masih utuh tuh. Gitu loh. Tapi isinya dalam itu udah hancur, udah berbeda total ya. Nah, makanya orang-orang Yahudi berdoa di Western Wall ya, karena diyakini itulah titik terdekat kepada ruang yang Maha Kudus. Karena itu masih ada sisa tembok sisanya cuma itu ya. Iya, gitu loh. Tapi itu ke bawah masih berapa meter lagi kan? Kalau digali kan di Western Wall itu kan. Nah,
Jadi mereka masih meyakini ini mungkin titiknya. Nah, kalau kita baca di kitab Yeskiel ya, rujukan kita nih penting buat kita pahamin karena ada eviden dari masa lalu di masa sekarang masih bisa ketemu. Dalam Yeskiel 11 ayat 1 diceritakan oleh Nabi Yeskiel, lalu roh itu mengangkat aku dan membawaku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang dan di antara mereka kulihat Yazan bin Azur dan Pelaka bin Benaya, yaitu pemimpin bangsa. Nah, kita flashback, Nabi Yeskiel dibawa masuk lewat pintu timur. Ya. Nah, kenapa pintu gerbang timur itu? Nah, kalau kita baca lagi ya di Yeskiel 40 ya, ini tentang bait Allah. Ya. Nah, dia jelaskan posisinya itu persis di pintu timur. Ya. Yeskiel 40 ayat 6. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Lalu mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. Ya. Lalu dia mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat dan jarak antara kedua kamar itu 5 hasta. Nah, ini ngejelasin betul-betul ya pintu timur ya. Yeskiel 40 ayat 23. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ya, dia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Jadi sebenarnya gambaran tentang bait Allah ya patokannya adalah dari pintu timur. Posisinya harus persis di depan pintu timur. Iya. Jadi kalau mau tanya lokasi yang sebenarnya bait Allah di mana? Haram Al-Sarif yang kubah emas dibangun itu tidak tepat di pintu timur, enggak, di sebelahnya. Jadi ada dugaan waktu itu Masjid Kubah Emas itu dibangun di atas lokasi dari bait Allah. Menurut beberapa keyakinan. Berarti ternyata itu ya, tidak kalau benar. Merujuk dari Alkitab sebenarnya kurang pas. Iya. Ya. Karena dia agak di sebelah selatan sedikit dari pintu timur. Ya. Nah, ini yang sebenarnya lagi sedang diteliti. Ya. Tapi saya yakin arkeolog dan sejarawan Israel juga ya itu pasti merujuknya kepada kitab Nabi Yeskiel. Oh iya. Jadi mereka juga tahu nggak akan. Karena kalau mereka mau merobohkan Dome of Rock mungkin bisa memicu perang dunia ketiga. Iya. Ya. Betul. Tapi kalau kita melihat dari nubuatan Nabi Yeskiel itu enggak di situ tempatnya. Secara historis sebenarnya ya bahwa Masjidil Aqsa secara bangunan dan secara arkeologis di masanya Khalifah, di masanya Umar saja, Umar bin Khattab aja belum ada. Itu baru muncul belakangan. Dan dibangun dalam rentang waktu sekitar 1.200 tahun. Jadi ketika sampai Nabi Muhammad wafat pun sebenarnya bangunan itu belum ada ya? Iya, sampai dia wafat belum ada. Iya. Karena Umar baru menaklukkan itu 648 Masehi. Ya, itu belum ada juga bangunannya. Iya. Nabi Muhammad wafat 632. Umar 648. Berarti itu saja udah belasan tahun ya. Iya. Dan waktu Umar ke sana belum ada bangunan sama sekali. Belum ada. Jadi Jibril membawa Nabi Muhammad itu mestinya bukan ke situ. Itu nggak tahu, kita harus nanya Jibril. Karena bangunannya belum ada gitu ya. Ya itu saja rasa penasaran karena perbedaan waktu yang sangat-sangat jauh. Nah, ketika Kristen berbicara tentang salib dan kebangkitan,
beberapa dari pihak Muslim menuntut bukti sejarah yang ketat. Namun, ketika Islam berbicara tentang Isra Miraj, peristiwa ini dibebaskan dari tuntutan sejarah. Apakah ini menunjukkan adanya standar ganda dalam menilai iman? Mungkin bukan inilah ya. Kalau saya ngelihatnya masalah doktrin ya. Ya, karena kalau kita ngomongin doktrin, pada akhirnya orang akan bilang, ya doktrin nggak bisa didebat. Ya, namanya doktrinasi kan. Iya. Ya, itu. Jadi ya orang harus menerima aja, ya, tanpa harus bisa kritis gitu ya. Mempertanyakan tempatnya dan waktunya itu. Ya, gitu. Nah, tapi kalau di kita sejak semula kita diajarkan untuk berpikir kritis kan. Oh iya. Ya kan. Pertama tentang konfirmasi teks ya. Apakah yang Yesus ajarkan itu sesuai dengan perjanjian lama misalnya. Ya kan. Ya, makanya teks-teksnya bidat itu nggak sesuai, banyak yang nggak sesuai dengan perjanjian lama, ada kontradiksi. Ya. Nah, ketika teks-teks itu muncul dikanonisasi dan nggak bisa nih, nggak ada korelasinya dengan nubuatan perjanjian lama, misalnya ya. Jadi Alkitab dan peristiwa yang terjadi itu harus sinkronis. Ya, masing-masing ayat itu bisa terkonfirmasi. Ya, kenapa? Ya, karena dia bukan merupakan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi dia ada bagian manusia menuliskan peristiwa itu. Ya, nah ada masanya ketika orang seperti sebuah dokumen sejarah yang dia dinamis ya. Dinamis itu maksudnya begini. Ya, di masa lalu orang mempertanyakan, betul nggak evidence sejarahnya Alkitab kita nih, perjanjian baru dan perjanjian lama. Kenapa harus sinkronis kedua ini? Karena perjanjian baru itu semuanya menjelaskan pengajaran perjanjian lama. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus dari perjanjian lama. Karena perjanjian baru di zaman Yesus belum ditulis oleh murid-muridnya. Jadi Yesus mengajar dari perjanjian lama, perkataan itulah yang kemudian dituliskan oleh muridnya jadi perjanjian baru. Nah, ketika perjanjian lamanya dipertanyakan, otomatis perjanjian barunya juga dipertanyakan. Gitu ya. Nah, sejarawan waktu itu sangat skeptikal. Kenapa? Karena bukti tertua perjanjian baru awalnya hanya ada manuskrip yang dipegang oleh kumpulan Yahudi di Rusia yang umurnya hanya 1000 tahun lalu. Dan itu dianggap tidak relevan. Ya, kenapa? Wah, kalau ngomongin ini ada 1000 tahun yang hilang. Gitu ya. Ada 1000 baru ini tertuanya dulu sebelum The Dead Sea Scroll ditemukan ya. Itu hanya teks tertua itu 1000 tahun lalu. Sehingga sejarawan menganggap peristiwa-peristiwa Alkitab itu nggak benar. Ya, itu peristiwa mitos gitu ya. Nah, kita bersyukur ya, memang ada janji Tuhan buat menjaga itu. Ya, menjaga manuskrip firman-Nya dia itu dijaga katanya. Secara fisik betul-betul akhirnya dijaga. Ditemukanlah The Dead Sea Scroll. Iya, dan itu menyingkapkan banyak hal ya. Luar biasa sekali ya. Sampai 2000 tahun lebih ke belakang. Bahkan beberapa manuskrip The Dead Sea Scroll itu sampai 300 tahun sebelum Masehi. Wah, itu kan ya, itu sebuah kemenangan arkeologis, kemenangan historis, dan kemenangan iman paling utama. Kenapa saya bilang kemenangan iman? Apa yang kita baca hari ini sama dengan apa yang dibaca murid-murid Yesus 2000 tahun lalu. Sama yang dibaca dengan rasul-rasul 2000 tahun lalu. Sama dengan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan kalau itu flashback lagi ke 300 sebelumnya, itu di zaman nabi-nabi lagi. Ya, di sana ya. Nah, di situ kita bisa lihat kenapa? Kalau kita baca nih tentang sejarah umurnya Adam sampai kepada Yakub, ya,
saling ketemu. Karena Adam umurnya 960 tahun, dia ketemu dengan bapaknya Nuh. Ya, bapaknya Nuh ketemu dengan bapaknya Abraham. Bapaknya Abraham, setelah itu the rest is history istilahnya ya. Karena catatan sejarahnya sudah mulai lengkap. Iya. Ya, artinya yang kita imani ya dari mulai penciptaan Adam sampai 2000 tahun lalu ternyata benar. Terkonfirmasi. Wah, itu ngeri kalau kita lihat. Iya. Ya, itu Pak. Ya. Itu karena jasa seorang tukang yang sedang mencari kambingnya ya. Iya. Tuhan pakai seorang gembala kambing. Gembala kambing yang kehilangan kambingnya, akhirnya ketemu di situ ya. Iya. Luar biasa memang. Rancangan Tuhan itu. Betul. Luar biasa. Nah, Pak Arief, sering dikatakan bahwa Injil hanyalah teologi, bukan sejarah. Tapi kenapa narasi Isra Miraj yang juga bersifat iman tidak diperlakukan dengan standar yang sama? Itu jadi pertanyaan saja. Kalau di Islam nggak boleh mempertanyakan itu. Oh gitu ya? Nggak boleh. Iya. Jadi kita harus bertanya balik ke mereka. Ya. Kenapa nggak boleh berpikir kritis tentang sebuah peristiwa? Ya. Kenapa nggak boleh dipertanyakan? Gitu ya. Dan evidence sejarahnya. Iya. Ya. Kalau perlu ada evidence, ada saksi sejarah di luar teks-teks Islam misalnya. Oh, itu irrelevant, nggak bisa diterima. Oh gitu ya. Nggak bisa. Jadi itu harus diterima sebagai sebuah kebenaran absolut. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya itu di close saja ya. Nggak bisa. Itu udah imani aja. Gitu ya. Itu juga yang dialami Pak Arief dulu ya rupanya. Iya gitu ya. Jadi memang ketika kita mulai belajar berpikir kritis ya, dan pikiran kita akan terbuka ya. Problemnya adalah berani tidak kita mengambil langkah iman ya untuk berpikir kritis. Ya. Yang kedua adalah berani nggak kita keluar dari perspektif yang satu aja, harus ada counter perspektif ya. Atau bahasa saya mungkin berani nggak kita mendekonstruksi ide. Ya. Kalau di dalam kekristenan itu bukan sesuatu yang tabu. Ya. Kenapa? Karena kritik dan reason ya itu bagian penting dari sejarah kekristenan. Kita nggak takut diolok-olok. Ya. Karena sudah ada jawabannya. Misalnya tentang salib ya. Wah, kamu nih orang Kristen bodoh percaya salib. Ya. Nah, dalam surat Korintus diceritakan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang mengolok-ngolok nggak percaya salib itu emang kebodohan buat mereka. Tapi bagi kita adalah kekuatan Allah. Betul. Waduh, itu kan dahsyat ya. Jadi dengan iman kita bisa menjawab. Iya. Ya. Dengan sejarah kita bisa menjawab. Nah, Pak Arief, apakah adil menolak penyaliban Yesus karena dianggap tidak historis, sementara menerima Isra Miraj yang tidak memiliki saksi sejarah kontemporer? Nah, masalahnya ini, adil dalam perspektif siapa? Iya. Gitu ya. Kita harus punya common ground dulu nih ya. Saya mengutip seorang filsuf kritis Jerman yang masih hidup ya. Dia dari kelompok Frankfurters ya. Jadi Jürgen Habermas dia bilang ada 4. Kalau kamu ngomongin tentang keadilan dan kebenaran, ada 4 hal yang harus dipahamin. Ya, keadilan subjektif adalah apa yang saya rasakan adil belum tentu sama dengan yang Pak Martin rasakan adil. Iya. Ya. Yang kedua adalah keadilan kontekstual. Ya, keadilan dan kebenaran itu harus dibahasakan sesuai konteksnya dengan konteks yang benar. Ya, kalau kita minta keadilan tapi membahasakannya dengan bakar
mobil polisi misalnya, ya Iya. nggak bisa itu ya. Iya. Itu secara kontekstual salah gitu ya. Nah, yang sebenarnya bisa diterima adalah keadilan yang faktual, ya, yang benar-benar terjadi. Ini berdasarkan fakta aja. Fakta, iya. Gitu ya. Faktanya bener nggak sih? Gitu loh. Ya, malaikat Jibril pergi ke sana gitu misalnya kan. Iya. Kalau benar berarti ada evidennya dong. Gitu loh. Ada Sama saksi seperti dong, ya gitu saya ya. berkata, benar nggak sih Yesus disalib dan mati? Benar. Ternyata, Evidennya ada. Iya. Ya, itu faktual. Gitu loh. Ya. Kalau yang pergi malam-malam terus sendirian, saksinya siapa? Iya. Faktual nggak? Enggak. Itu kita bisa di situ sebenarnya ya. Iya. Ya, jadi kita pegang pada prinsip tadi aja tentang faktual gitu. Iya. Kebenaran faktual jadi sebuah keadilan faktual. Gitu. Ya kita juga nggak bisa menuntut kan Pak. Nggak bisa. Tapi Iya. kita cukup tahu secara faktual nggak ada ternyata. Iya. Itu aja. Nah, Pak, bagaimana sebuah tempat bisa dianggap suci dalam satu tradisi iman? Apakah kesucian selalu lahir dari peristiwa sejarah atau bisa juga dari pengalaman iman? Ya, ini menarik ya. Sebenarnya Yesus sudah mengingatkan kita ya. Kesucian itu bukan tentang tempat, bukan tentang lokus. Ya. Jadi Yerusalem, bait Allah dulu, menjadi pusat dari semua sentrum kehidupan orang Yahudi. Ya. Tempat suci itu ada di sana, bahkan mereka bilang ada ruang Maha Kudus. Ruang Kudus dan ruang Maha Kudus katanya ada di situ ya. Nah, apakah memang Tuhan hanya bisa bersemayam di lokus yang itu gitu ya. Dan itu udah dipatahkan semua oleh Yesus. Ya, waktu periode bait kedua ada di sana, Yesus bilang, robohkan ini aku akan bangun dalam 3 hari. Artinya dia sebenarnya lagi mendekonstruksi cara berpikir kita. Bahwa tempat suci, tempat kudus itu bukan ditentukan oleh lokus, oleh area, oleh tempat, bukan. Ya, satu itu ya, bagaimana dia mendekonstruksi. Ya, yang kedua adalah Alkitab mencatat peristiwa ketika Yesus mati, tirai yang Maha Kudus itu sobek. Ya, dari Padahal atas ke bawah. Sebelumnya diyakini tidak akan pernah ada orang yang mampu melihat di balik tirai itu. Ya, kalau imam-imam masuk ke sana dan dia nggak benar, dia mati. Pasti. Kenapa? Diyakini oleh orang Yahudi ada hadirat ilahi di situ. Ya, di balik tirai yang Maha Kudus. Ya. Tapi ketika Yesus mati, tirai itu robek dari atas ke bawah. Ya. Menggambarkan sekali lagi, dia lagi mendekonstruksi lagi cara berpikir kita. Ya. Hadirat yang Maha Kudus itu tidak tergantung tempat. Ya. Sebelumnya dia udah bernubuat dan mengatakan itu ke perempuan Samaria. Bahwa saatnya akan tiba. Dan sudah tiba dia bilang. Kamu tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung itu. Tidak juga di Yerusalem. Dia bilang begitu. Bukan di tempatmu karena orang Samaria menyembah Tuhan di gunung-gunung. Ya. Orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Tapi Yesus bilang saatnya sudah tiba. Kamu tidak lagi menyembah Bapa, dia bilang. Dia sebut ke perempuan Samaria itu Bapa katanya. Ya, ada sebuah prophecy bahwa kamu orang kafir pun nanti akan menyembah Bapa. Tapi bukan di gunung itu dan bukan juga di Yerusalem. Ya, dia mau menegaskan bahwa tempat suci itu, tempat kudus itu nggak lagi tergantung lokus. Lokasi nggak tergantung. Tapi apa? Kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Wah, dahsyat itu ya. Iya. Itu hubungannya ya. Perbincangan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Iya, karena habis gitu bait Allahnya roboh. Iya. Tuh. Nah, Pak Arief,
secara sejarah Yerusalem itu sudah jadi kota suci bagi umat Yahudi sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Betul. Dan juga menjadi kota suci umat Kristen sejak abad pertama. Jauh sebelum Masjid Al-Aqsa dibangun pada abad ke-7. Nah, bagaimana seharusnya fakta sejarah ini dipahami dalam dialog iman? Terutama ketika Yerusalem hari ini sering dipersepsikan seolah hanya memiliki satu akar kesucian saja. Ya, itulah kita pahamin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang beriman, kita udah baca Alkitab, kita ngerti bahwa sekali lagi, ya, Yerusalem sebagai sebuah hakikat, ya, tidak ada hubungannya dengan agama. Ya. Karena kota itu udah direbutkan sejak ribuan tahun yang lalu. Iya. Ya. Yang dinanti-nantikan oleh kita hari ini adalah Yerusalem baru. Ya. Ada nubuatan Tuhan tentang itu. Ya. Betul, secara fisik Yerusalem harus ada. Ya, karena nubuatannya juga mengatakan itu. Tapi yang jadi esensi adalah bukan lagi bangunan-bangunannya. Ya. Kalau 2 bait Allah udah rata dengan tanah di situ. Ya, Tuhan lagi bilang, apa kurang? Apa kurang kalian masih mau lagi nunggu bait yang ketiga, katanya. Ya. Jelas-jelas bukan itu, kata Tuhan. Ya. 2, katanya, baitku udah rata dengan tanah di situ. Ya, tapi Yerusalem baru itu lebih dahsyat lagi, Tuhan. Walaupun ada isu akan dibangun bait Allah yang ketiga, ya. Betul, tapi itu juga harus digenapi. Bait Allah ketiga, ya. Iya, ya. Digenapi karena itu akan menjadi tempat untuk antikris muncul dari situ, ya. Oh, jadi kalau bait Allah yang ketiga ini benar-benar terwujud, itu tanda bagi kita untuk bersiap-siap. Wow. Iya, itu antikris akan muncul dari sana. Situ, berkuasa dan bertahta di situ. Itu tanda bagi kita untuk bersiap-siap. Iya. Kenapa? Ada nubuatan lagi, ya, bahwa ini biar anak-anak Tuhan nggak salah, ya. Hanya Sang Tunas, ya, yang bisa membangun bait Tuhan. Dalam nubuatan Nabi Zakaria, ya, hanya Sang Tunas, ya, yang bisa membangun bait Tuhan. Ya. Yang dimaksud ini Yerusalem baru, bait Tuhan itu yang ada di Yerusalem baru, atau yang dimaksud dengan kalau bukan Sang Tunas itu berarti berarti salah. Bukan kehendak tapi Tuhan. Tapi siapakah Sang Tunas? Dalam kitab Wahyu, Yesus mengklaim, akulah Sang Tunas. Tunas Daud yang gilang gemilang. Ya, jadi bait ketiga udah dibangun belum sebenarnya? Ya, karena hanya Yesus yang bisa, hanya Mesias yang bisa membangun bait Allah yang ketiga. Jadi sebenarnya ini penting nih bait. Bukan secara lokus nubuatannya Yesus tentang bait ketiga. Karena di bait ketiga itulah, ya, dia bilang nanti kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran, katanya. Apa ada hubungannya dengan Pondok Daud? Ya, itu kan merujuk terhadap tempat-tempatnya. Jadi kalau kita bicara tentang Pondok Daud, Kemah Musa, Bait Salomo, ya, ini bicara tentang 3 substansi. Sampai bait kedua pun, ya, kalau saya sih nggak suka menyebutnya bait Allah. Kalau secara sejarawan historis, Israel menyebutnya itu Herod's Temple. Oh, karena yang bangun ya, Herodes, karena Herodes ikut campur dalam pembangunan, dan Herodes orang kafir, bukan orang Yahudi, ya. Nah, tapi dari itu semua ada 3 esensi. 3 esensi ini apa? Yang pertama, bait Allah itu ada 3 ruang. Ruang pertama adalah pelataran. Yang kedua ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus. Ruang kudus ini ada perkakas bait Allah. Ya, kalau ini nggak ada, ya nggak bisa, karena hukumnya harus ada perkakas bait Allah. Ruang maha kudus tempat hadirat Tuhan.
Nah, ini menggambarkan sebenarnya hidup kita. Oh. Ya, pelataran itu kalau di zaman Yesus disebut court of the Gentiles. Ya. Ya. Jadi lapangan orang kafir. Kafir, ya. Ya, di ruang kudus ada kolam basuhan. Menggambarkan baptisan kita. Okay. Di dalamnya itu ada lagi apa? Ada lagi meja roti, ada lagi dan kaki dian, baru ada ruang maha kudus. Kita nih ada di mana hidup kita hari ini? Karena ada tertulis bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yeah. Artinya hidup kita harus ngalamin 3 esensi ini nih. Masih di pelataran kah? Yeah. Atau udah masuk ruang kudus kah? Atau berhenti di ruang kudus aja, di praise and worship aja misalnya, kan? Selesai hari Minggu praise and worship dan sebagainya, ya kan? Sementara kita nggak mau masuk ke ruang maha kudus. Yeah. Ya, yang Yesus minta ketika dia sobek itu. Ya, lihat itu. Iya. Oh, itu maksudnya. Kita nih lihat, ada nggak di situ? Nggak ada ternyata. Jadi di mana nih ruang maha kudus ini? Harus ada di hidup kita. Di dalam diri orang percaya. Iya, karena kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Jadi sebenarnya yang Yesus bilang, akulah tunas. Daud yang gilang gemilang. Yang bisa membangun bait Allah adalah sang tunas. Iya. Hanya Mesias, sang tunas, yang bisa membangun Allah. Dia udah membangun kita sebenarnya. Iya, bait Allah itu ada di dalam diri kita ya. Exactly. Ya. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bait Allah yang benar itu. Kenapa? Ada syaratnya katanya. Ya, kenapa? Ya, alam maut tidak berkuasa atas dia. Syarat bait Allah, bait Mesias. Ya. Saya ada tulisan tentang ini. Messianic Temple judulnya. Ya, syarat dari Messianic Temple. Ya. Yang paling utama, alam maut tidak berkuasa atas dia. Ya. Jadi yang pertama gimana? Udah rata, udah hancur. Ya. Kemah Musa sudah hilang. Ya. Lalu bait kedua udah rata juga dengan tanah. Jadi ternyata mereka juga nggak lepas dari maut. Ya, semuanya punah. Tapi yang benar, katanya bait Allah yang benar, ya, 3 ruang ini dan alam maut tidak berkuasa atas dia. Itu ngomongin tentang diri kita sebenarnya. Iya. Begitu, Pak. Bait Allah yang adalah asli diri orang percaya. Amin. Nah, jika Yerusalem dianggap suci karena Isra Miraj, mengapa kesaksian sejarah Yahudi dan Kristen tentang Yerusalem sering dianggap tidak sah? Nggak sah, karena kan Daud Islam. Salomo juga Islam. Jangan-jangan Adam juga. Iya kan memang. Ya, nggak salah yang lain itu. Nggak sah itu ya. Jadi ya aslinya Islam mereka semua. Jadi kita terima aja. Harus klaim terima itu ya. Yohanes juga aslinya namanya Yahya. Islam waktu masih Islam. Iya, terus dikristenkan jadi Yohanes. Oh. Jadi ya harus terima itu semua Islam. Iya. Biar pusing sendiri deh ntar yang jawab. Ya, pemirsa jangan pusing ya. Iya. Ya karena kita tidak boleh mengklaim atau mempertanyakan hal-hal yang diyakini oleh mereka. Ya. Jadi saya juga sering berdialog dengan beberapa teman dan saya terpaksa harus bercerita. Ya. Teks tertua yang menulis tentang Adam itu teks bahasa Ibrani, saya bilang. Ya. Ibrani klasik, saya bilang. Ya. Lalu teks tertua yang menulis tentang Musa juga Ibrani klasik dan bahasa hieroglifs di Mesir. Ya, karena nama Musa dalam bahasa Ibrani adalah Mose. Dan nama itu tertulis dalam prasasti ya tentang Firaun, ya Ramses, Tutmose dan Ahmose. Ya, the brother of Moses dalam bahasa Ibraninya. Ahmose itu the brother of Moses. Ya, itu nama Ibrani.
Ya, nah jadi kita bisa ngerti tuh. Lalu teks tertua juga yang menuliskan tentang Yakub, juga teks Ibrani. Teks tertua tentang Daud juga teks Ibrani. Teks tertua tentang Salomo juga teks Ibrani. Ya, terus sampai kepada Nabi Yesaya juga teks Ibrani. Ya. Nah, di zaman Yesus ada 3 teks yang tertua bicara tentang Yesus, ya, yaitu teks Ibrani, teks Greka, dan Aramik. Ya. Jadi belum ada bahasa Arab pada masa itu. Sama juga seperti bahasa Indonesia di tahun itu juga belum ada. Sama juga dengan bahasa Italia, ya, di masa itu belum ada. Kenapa disebut bahasa Italia? Karena Injil Barnabas itu dalam bahasa Italia. Baru muncul 1500 tahun kemudian bahasa Italia itu. Ya, jauh sekali dari sumbernya ya. Jauh sekali. Itu gitu ya. Jadi ya kita harus paham bahwa ya karena sejarah berhubungan dengan literasi, berhubungan dengan linguistik, ya, bahasa, ya. Gitu. Jadi bagaimana sebuah bahasa Ibrani sudah ada ribuan tahun yang lalu ya, bahasa itu ya. Sementara ya bahasa Arab baru 1500 tahun lalu. Begitu. Nah, Pak Arief, apa yang terjadi ketika iman dipakai untuk membatalkan sejarah? Atau sebaliknya, ketika sejarah dipakai untuk membatalkan iman? Wah, ini pertanyaannya agak berat. Iman dipakai membatalkan sejarah. Saya ambil contoh nih misalnya nih ya. Musa ya. Waktu Musa menulis, Roh Allah melayang-layang di atas air. Ya. Di dalam kitab Kejadian. Betul. Ya. Dulu Musa dicemooh. Ya. Dicemooh, mana mungkin Roh Allah melayang di atas air. Ya. Dan Musa tidak tahu gugus kimianya air. Hidrogen dioksida. Atom hidrogen dengan oksigen. Ya. Tapi hari ini sains menemukan ya bahwa lapisan-lapisan atmosfer berlapis-lapis itu adalah kumpulan sampai di ruang angkasa itu sampai berlapis-lapis. Elon Musk bilang itu air katanya. Lapisan gugusan hidrogen dan oksigen di luar angkasa itu isinya ya. Dan kita bisa lihat ya bahwa karena perspektif kita tentang air selalu adalah cairan ya, tapi hidrogen dan oksigen itu adalah gas. Ya kan? Sains mengatakan ketika gas jadi cair itu sebuah keniscayaan sebenarnya. Ya. Nah, kita ngerti di sini ribuan tahun diolok-olok, tapi kita punya iman dan ternyata iman kita benar. Ya. Hari ini kita tahu apa yang kita imani, apa yang ditulis oleh Musa dengan imannya, kita tahu Musa benar. Ya. Dan olok-olok terhadap apa yang Musa tulis dan iman kita ternyata bisa digugurkan oleh sains hari ini. Gitu ya, oleh pengetahuan bahwa memang hidrogen dioksida itu bisa bentuk gas, uap air, bisa berbentuk es, benda padat, ya, bisa berbentuk cairan, air, hujan. Ya, wah ini dahsyat ya. Dia bisa tidak terlihat seperti yang sekarang ada hidrogen, ada oksigen, ada. Yang kita hirup ini kan nggak murni oksigen, ya kan. Nah, di sini luar biasanya ya ketika iman itu bisa menjawab. Ya, nah, tapi ada juga sisi negatifnya ketika iman yang buta. Iman buta tuh begini.
ya, karena dia taklid ikut gitu ya, taklid buta namanya ya. Dia meyakini bahwa apa yang dia percayai benar dengan menegasikan semua evidence sejarah. Misalnya itu tadi, ya, Musa Islam, ya kan, nah, Harun Islam, Daud Islam, terus Nuh juga nabinya orang Islam. Saya heran dari sekian banyak nabi, semuanya orang Yahudi ternyata, kecuali satu, tapi diimani. Kenapa begitu? Karena teksnya yang pertama menulis tentang itu semua adalah teks Ibrani. Tapi tetap disangkal, oh enggak, Islam mereka. Gitu. Jadi itu ya. Ya, Pak. Ya. Jadi Baik. selalu punya dua sisi itu. Gitu. Iya. Nah, Pak Arief, apa pesan terpenting bagi umat Kristen agar tetap rendah hati dalam dialog, tetapi juga teguh dalam kebenaran sejarah imannya? Ya, jadi yang paling utama adalah rajin membaca firman Tuhan. Karena itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Ya. Di sana tidak hanya bercerita tentang hal-hal kehidupan yang relevan dengan apa yang kita alamin, tapi juga bercerita tentang sejarah, bercerita tentang peristiwa, tentang event, dan bagaimana kita menghadapi persoalan yang sama hari ini dengan situasi yang dulu. Gitu ya. Nah, jadi iman kita bukan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ternyata kita tahu hari ini, bahkan ketika Musa menuliskan tentang Roh Allah yang atas air, hari ini pembuktian sainsnya kita benar, iman kita benar, gitu ya. Nggak bisa diragukan gitu. Gitu. Jadi terus fokus baca dan minta rema. Ya, makna-makna minta disingkapkan ya, dari Tuhan ya, dari firman-firman yang kita baca. Gitu, Pak. Iya, terima kasih Pak Arief. Dan apa pesan Pak Arief bagi sahabat-sahabat Muslim yang mungkin selama ini melihat iman Kristen sebagai tidak historis? Saya minta agar mungkin teman-teman atau sahibul di Islam ya untuk terbuka, ya, untuk berani kritis. Ya, kalau kita di kekristenan emang sudah tradisi kritisnya ada. Ya, kita nggak takut untuk mencari kebenaran, ya, mencari hakikat yang aslinya seperti apa gitu ya. Jadi saran saya berani ambil sikap kritis, ya, dan berani mendekonstruksi ya, gagasan dan ide ya, gitu. Dan ya insya Allah akan terbuka. Nah, saya suka dengar di TikTok nih Pak Arief, seorang kiai yang dipanggil Buya Sakur. Beliau suka menyingkapkan hal-hal yang cukup nyeleneh dalam tanda petik, mengajak umatnya untuk mau mengkritisi, mau membuka diri untuk belajar. Ya, almarhum Buya Sakur memang seorang doktor ya, dan dia bukan kaleng-kaleng lulusannya juga. Ya, jadi ya itu dahsyat sekali sebenarnya. Pandangan dia dan keilmuannya dia, ya. Dan sekali lagi, emang orang-orang seperti dia nggak takut. Karena dia tahu betul dengan apa yang dia pahamin, dia pelajarin, dan dia betul-betul terbuka, ya. Dan dia nggak takut ini jadi ya gitu. Ada juga Kiai Said Agil Siraj, ya, yang begitu filsafatnya kuat sekali.
Wah, jadi itu memang levelnya agak berbeda itu ya. Ya, Saya ya. juga banyak belajar dari beliau ya, Hmm, pandangan-pandangan kritisnya ya. ya, dan filsafatnya yang begitu kuat. Mhm, Ya Buya Sakur dan Kiai Said. Di ya. zaman dulu ya ada Gus Dur ya, Ya. yang ya kita tahu lah bagaimana Gus Dur ya, Mhm. begitu terbuka dan begitu ya, keilmuannya berbeda lah menurut Oh, saya. gitu ya. Ya, Tapi dan melihat mereka artinya itu bukan sesuatu yang haram untuk melakukan sebuah kritisi, seharusnya enggak ya. gitu ya. Harusnya enggak ya, karena kita tahu ya tokoh-tokoh besar itu ya cara pandangnya berbeda ya, Hmm, kritis gitu ya. ya. Yang kadang-kadang ngotot dan sok-sok jago kan ya pendatang baru lah. Hmm, ya, ya, Ya kan gitu, yang ya. mungkin belajar agamanya cuman di pesantren kilat gitu. Hmm. Begitu ya. Kurang lama belajarnya maksudnya. Kurang lama dan kurang jauh. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Terima kasih Pak Martin. God Lovers, hari ini kita belajar bahwa dialog iman bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling jujur dan konsisten. Kita melihat bahwa iman dan sejarah tidak selalu berada di ruang yang sama. Namun keduanya harus diperlakukan dengan ukuran yang adil. Terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Arif Birjaya, untuk Terima kasih penjelasan Pak. yang jernih, tenang, dan bertanggung jawab. Dan kepada God Lovers, serta sahabat-sahabat Muslim yang menonton, jika ada scholar atau pemikir Muslim yang ingin berdialog secara ilmiah dan penuh hormat, Diaspora TV sangat terbuka untuk memfasilitasi. Silakan menghubungi kami melalui WhatsApp yang tertera di layar atau DM Instagram Diaspora TV. Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang melihat bahwa dialog iman bisa dilakukan dengan kepala dingin dan hati yang hangat. Saya Pendeta Martin Hareva dan Pendeta Arif Mirjaya pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya, karena kita akan terus menghadirkan dialog iman yang jujur, dewasa, dan membangun.